Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bertemu kembali dalam program Renungan Sapaan Iman GKJ Margo Yudan dan bersama saya Pendeta Tanto Kristiono. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa yang di sorga, Engkau Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengasihi dan memelihara kami. Kami saat ini akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama menerima firman Tuhan dari Injil Matius pada pasal 5, ayat 38 dan 39. Matius pasal 5, ayat 38 dan 39 demikian. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini. Dan saya yakin bahwa firman yang baru saja saya bacakan itu sangat familiar, artinya tidak asing bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, warga jemaat dimanapun berada. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, firman Tuhan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu mengingatkan ketika orang dahulu lebih suka melakukan hukum pembalasan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dan setiap hal yang berlangsung atas pembalasan seperti itu, maka kejahatan dibalas dengan kejahatan tidak akan pernah bisa usai. Maka Tuhan Yesus melihat bahwa lingkaran kekerasan pembalasan ini harus diputus. Lingkaran kekerasan pembalasan harus diputus. Dengan cara yaitu memberikan hati yang mengasihi kepada musuh. Terlepas dari teknis orang itu menafsir ayat 39 bahwa akan menggunakan pipi kanan ataupun pipi kiri atau yang mana begitu, tentu yang bagian tangan mana yang akan dipukul lebih dulu dan bagian mana yang kemudian. Dan kalau yang utama pada ayat ini tadi, yaitu kesediaan orang untuk memberikan hatinya untuk menghentikan kekerasan itu. Memang Tuhan Yesus mengatakan, barang siapapun, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Tidak berarti kedua-duanya akan merasa sakit. Itu apa yang disampaikan Tuhan Yesus adalah perumpamaan. Artinya kita bersedia untuk menghentikan pembalasan, tidak dibalas dengan pembalasan. Tapi cukuplah dengan hati orang berhenti dalam kejahatannya.
Dengan mengasihi orang akan diingatkan tentang hakikat adek manusia itu kepada sesamanya tidak sepantasnya melakukan hal yang jahat. Orang lain bukanlah objek sasaran atas perilaku, tindakan buruk dari orang lain sesamanya. Orang lain bukanlah objek sasaran untuk kemarahan sesamanya. Tetapi sesamanya itu juga menjadi sama bagi orang lain dan sudah semestinya orang hidup itu harusnya saling mengasihi. Dalam relasi memang bisa terjadi dimanapun, di tempat kerja, di lingkungan, di mana saja ada tindakan-tindakan buruk, dan itu memang bisa membuat orang menjadi emosi. Namun Tuhan Yesus mengingatkan dengan cara yang begitu beda dengan ajaran pemuka agama dulu, dan itu berbeda dengan apa yang sudah pernah menjadi panduan hidup orang Israel dengan waktu yang cukup lama. Tuhan mengubah menjadi baru, yaitu putuskan kekerasan pembalasan. Hukum pembalasan dengan pembalasan tidak berlaku bagi Tuhan Yesus. Yang berlaku adalah kesediaan orang untuk mengalah. Karena mengalah itu tidak berarti kalah. Toh mengalah itu mengambil cara mulia untuk bisa mencoba tidak menghidupkan emosi orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikian indahnya ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita bersedia untuk mengalah, untuk menciptakan kehidupan bersama dengan sesama yang jauh lebih indah, dan membuat hidup ini lebih menyenangkan dengan cara tidak melakukan pembalasan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Tuhan, kami bersyukur untuk sejenak firman-Mu kami dengarkan pada saat ini. Kiranya firman-Mu ini akan selalu memenuhi hati kami sehingga kami melakukannya dalam hidup ini dan terlebih memuliakan Engkau. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.